Ke sini. Lalu setelah kita masuk follow up seperti ini, dia secara otomatis ngisi sendiri jaraknya. Lalu kita exclude. Lalu kita exclude. Dia secara otomatis pendulangannya. Secara otomatis dia mengisi pendulangannya berapa. Di sini bentuk tulangnya seperti apa juga. Panjang seperti ini, di sini lingkar ini. Adalah seperti ini adalah seperti ini. Hai, klik di sini untuk subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara penghitungan balok secara otomatis, secara cepat. Kita tinggal memasukin data-data dari gambar, lalu kita follow up. Semuanya akan terjadi secara otomatis. Oke, ini program yang kami buat dari beberapa teman juga sih. Kami buat seperti ini untuk memudahkan pekerjaan struktur, terutamanya pada balok. Di sini saya akan meninjau beberapa balok. Pertama, penjelasan dari balok aplikasi ini. Pertama, akan muncul security warning pada layar atas. Ini kita ambil option aja, kita ambil enable. Oke, membuat backup dari program ini. Oke, baiklah. Pertama, generation standar ya. Di sini kita bisa lihat dari standar SNI juga, atau di setiap proyek ada peraturan tersendiri. Dia mengakui memang standar-standar SNI juga, atau standar internasional, atau ada juga dengan ada Dapi Sukamta. Dia membuat sendiri standar-standar dari Dapi Sukamta, itu mengambil standar internasional dan dipadukan dengan standar SNI. Nah, di sini tergantung dengan standar proyek Anda. Di sini berapa lakukannya, nanti tinggal masukkan aja. Lakukan untuk tesnya berapa D. Kalau seandainya di sini berapa D juga, kalau dia berketentuan 15D ya berketentuan 15D di sini. Kalau di sini untuk sambungannya berapa 20D, buat sambungan 20D juga. Bentangnya panjang, ini untuk tumpuan, ini untuk lapangan. Ada juga panjang lonjor. Panjang lonjor tulang kita kan 12. Kalau seandainya kita buatkan 6 nanti secara otomatis terpotong di 6 meter. Di sini kan panjang standar pendulangan adalah 12 meter. Ini bukan 12 meter. Overlapnya 40D kalau di sini ya. Standarnya saya di sini 40D. Artinya 40D itu 40 kali diameter. Kalau diameter 12 ya kali 12. Ini sudah secara otomatis ya mengalir ininya. Terus tinggi. Ini posisi tulangan torsi, ini adalah tulang samping. Posisinya 0,3 H. 0,3 dari H itu dari tinggi balok. Oke, langsung saja bagaimana sih caranya menggunakan aplikasi ini. Pertama, kita buka data dari data balok. Di sini udah ada keterangan juga. N1 apa, T1 apa, di sini udah jelasin. Kita tinggal pelajarin. Ini adalah tulangan awal, di tulangan tengah. Tulang tumpuan sama tulangan tengah lapangan. Ada juga yang dibilang dengan tulang lapangan. Ini tulang tumpuan, ini tulang lapangan. Di sini data-data yang kita harus masukkan adalah data-data dari proyek atau dari gambar. Contohnya ini dari tabel struktur, dari tabel balok ya. Kita masukkan data-datanya semuanya di sini. Pertama, kalau saya kan ada G1, ukuran baloknya itu 40 kali 60, 40 lebar penampang balok. Di sini 60 tinggi penampang balok. Di sini P ini adalah berapa D panjang kait standar. Ini tergantung ya standar proyek. Saya di sini 6. Ya, saya bukan 6. Terus ini adalah tebal selimut beton. Ada juga yang bilang tebal selimut beton. Saya tergantung bahasa ya. Terus di sini tulangan longitudinal reinforce. Ini adalah penulangan longitudinalnya ya untuk tumpuan. Untuk tumpuan pada tumpuan. Di sini N1. N1 ini untuk memudahkan jumlah tulangan atas daerah tumpuan. Jumlah tulangan atas daerah tumpuan. Nah, ini bahasanya jumlah tulangan atas daerah tumpuan. Kalau sini sketsanya ini 4 ya. Di sini berapa tulangan atasnya? Tulangan atas ini. Di sini adalah N1. Ini adalah N1. Yang kedua D1. D1 itu adalah diameter tulangan atas daerah tumpuan. Diameter tulangan bagian sini. Berapa sih diameternya yang kita pakai? D1. Ini yang data-data yang kita masukkan. Kedua, N2. Jumlah tulangan bawah daerah tumpuan. Ini N2 ini. Ini saya jelaskan satu N2-nya ini. D2-nya ini adalah diameternya. Diameter berapa sih tulang tumpuan? Kita masukkan di sini. N2 di sini 4. Sampai di gambar 4 ya. Saya input 4.
Kalau di D2-nya pendulangan berapa? Di sini pendulangannya diameter 25, masukin diameter 25. Kalau seandainya ini di 2 meter 12, masukin 12. Ini tergantung gambar ya, kalau saya di 25, masukin di 25 dengan tipe G1 itu. Lalu transversalnya, untuk pendulangan ini adalah DS. DS itu diameter tulangan sengkang area tumpuan. Ini untuk tulangan sengkang ya, atau ada yang bilang begel, ada yang bilang pembagi, adalah diameter tulangan sengkang area tumpuan. Diameter tulang sengkang adalah ini, diameter ini adalah ini DS tulang sengkang ini. Terus SS, jarak tulang sengkang area tumpuan, jaraknya berapa, tumpuannya jaraknya berapa. Kalau saya kan jaraknya 125, kalau jaraknya 100 ya, tergantung gambar ya. Kalau jarak 100, ini kalau saya 125, kalau jarak 100 bisa juga, tergantung dari gambar rencana atau gambar struktur. Yang berikutnya MV, ini saya jelasin satu-satu, adalah jumlah tulangan stirrup vertikal area tumpuan. Kalau stirrup ini ya, si tulangan stirrup ya. Jumlah tulangan stirrup ini NV, jumlah tulangan vertikalnya ini yang vertikal. Berapa jumlahnya tulangannya? Kalau di sini digambar dia 0, saya pakai 0. 0. Kalau terus DV, diameternya, diameter tulangan stirrup ini berapa? Berapa diameternya? Kalau di gambarnya nggak ada ya, buat tidak ada. Kalau di gambarnya di tipe G1-nya ada berapa? Misalkan di sini jumlahnya 1 atau ya 1 ya. V itu jumlah tulangan stirrup vertikal di daerah tumpuan. Ini yang khusus ditinjau daerah tumpuan ya. Otomatis yang di sini kita tinjau daerah tumpuan semua. Kedua, DV diameternya. Diameter kita pakai diameter berapa? Lalu di sini NH. NH torsi. Tulang torsi adalah jumlah tulang torsi di peminggang. Tulang torsi di peminggang. Ya juga ya, tulang peminggang namanya. Ini tulang torsi di peminggang. Ini ada 2 di sini kan. Tergantung gambar. Di sini tulang torsinya adalah di gambar adalah 2, di sini 1, sini 1 kali 2 ya. Biasanya kayak gitu dikalikan 2. 2 samping kiri kanan. 2. Diameternya yang dipakai 22. Lalu tulangan yang kita tinjau di bagian lapangan. Ini sama, masukin data ini sama-sama yang di tumpuan tadi, tapi di sini dibedakan kodenya supaya menggampangkan pekerjaan, supaya menggampangkan aplikasi ini. Ini dibuatkan kodenya tulangan atas, daerah lapangan, ini daerah atas, daerah lapangan. Ini diameternya, masukin diameter ke sini. Lalu ini jumlah tulangan bawah, daerah lapangan, tulang bawah yang ini ya. Jumlahnya, kita masukin jumlahnya berapa. Lalu diameternya berapa. Terus yang transversalnya, DT itu apa? Diameter tulangan area sengkang. Sengkang ini diameter tulang sengkang berapa? Jaraknya berapa? Ini jaraknya. Ini jaraknya ini 175 jarak sengkangnya. Terus NU itu jumlah tulangan stirrup vertikal di daerah tumpuan vertikal. Lalu diameternya berapa? Terus NI itu yang tadi kita tinjau DU ini, yang ke selanjutnya yang stirrup yang horizontal NI sini. Jumlahnya berapa? N itu jumlah, D itu diameter. Ini ya. Terus kita masukin semua data-data dari tabel balok ke dalam sini. Jangan ada yang kelewat juga sih. Tergantung dari gambar, masukin semua tipe balok, tipenya apa saja kita masukin. Kalau saya di sini tipenya G1, G2, B1, B1A, CG1, CB1, B3, B3A, B4, G1B, B1RI. Ini tergantung di gambar ya kemudian ini. Kita masukin semuanya, masukin sesuai dengan kalau dia diameternya berapa, tingginya berapa, sering membutuhkannya berapa, bengkokannya berapa. Kita masukin semua di sini di data balok. Lalu kita tinjau sesuai gambar ya di sini. Misalkan di gambar itu asnya berapa as kita tinjau. Memanjang biasanya. Misalkan A1 itu apa aja yang dipotong di situ. Misalkan dia punyai kita tinjau itu seperti gambar ya. Di sini. Misalkan ditinjau itu asnya ini as 2. Berarti as 2 itu apa aja yang dipotong. Dia potong sini 2. Tadi 9 balok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Kita ambil di sini 9. Ini udah kebetulan yang saya buat ini adalah 9. Oh ya, untuk membuat baloknya berapa banyaknya nanti kita ketik di sini. Misalkan saya buat 9 ya. 9. Lalu di make lalu N, dia otomatis menjadi 9 kolom, 9 balok, 9 as. Lalu dimasukin as yang tadi,
as ini adalah diameternya, kita masukin as ini 93, as ke A93 ini 9300, masukin asnya 706 6970 6970 ini asnya. Lalu 3750 7350 6730 7250 93, ini yang paling ujung jauh ya, 93 asnya 93 930 lebar kolomnya kita samain 100 atau 800, artinya 90 cm ya. Oke, ini data yang harus kita isi, data-data yang kita isi. Terus baloknya balok apa aja? Di sini contohnya baloknya B3. Kita ambil baloknya di sini sesuai gambar. Baloknya berapa? B3. Lalu kedua ada B1A atau B1 sesuai data balok yang sudah kita masukin di sini. Atau saya pakai sini adalah B3. B3 di sini. Ini saya ganti B3. Atau di sini B3A. 3A. Sesuai dengan balok ini kita buatkan sesuai gambar ini, baloknya tipenya tipe apa aja di sini, B3, B4 atau apa di sini sesuai gambar ya. Di sini saya tidak membuka gambar pembalokan, di sini adalah gambar penulangan di sini, maka tidak muncul titik-titik pembalokan. Oke. Lalu kita buatkan setelah kita isi semuanya seperti ini, ini yang perlu kita isi ya, bagian di sini. Lalu kita fill up. Kalau fill up itu kita hitung. Ini udah buat secara otomatis. Di sini udah muncul dia tulangnya lebar berapa, lebar penampang balok, tinggi penampang balok, muncul di sini tinggi penampang baloknya berapa, diameter panjang pipe standar 6, otomatis isi apa yang kita isikan di sini muncul di sini. Lalu diameter tulangnya berapa, ini udah di sini udah muncul semua di sini. Diameter tulangan stereoptika di bagian sini muncul semua ya di sini. Panjang kumulatif kanan berapa, dari kanan ke kiri berapa, panjang kumulatifnya berapa, panjang semuanya ya. Ini as ke as hitung di sini. Lalu setelah kita masuk follow up seperti ini, dia secara otomatis ngisi sendiri darahnya. Lalu kita exclude. Dia secara otomatis penulangannya. Secara otomatis dia mengisi penulangannya berapa. Di sini bentuk tulangnya seperti apa juga. Ini panjang seperti ini, di sini lingkar ini. Adalah seperti ini adalah seperti ini. Ini R seperti ini. Lalu jumlahnya kita udah dapat langsung. Jumlah tulangannya berapa. Jumlah tulangnya dapat secara langsung di sini. Atau contohnya seperti ini ya, kita tandain ini jumlahnya 11 ya. Kalau saya ganti kodenya di balok sini, pakai B3. B3 ya, sesuai gambar. Lalu kita isi, kita fill up, lalu kita exclude. Ini listnya. Kita dapat ini penulangannya, itu adalah volumenya 811 kilo total dari semuanya ini, total penulangan balok. Itu udah dapat semua jumlahnya berapa. Ini adalah jumlahnya 300. Ini tulangan pokoknya berapa batang. Saya ini besi penulangan 16 ya. Di sini. 16.
Atau kita coba yang lain, balok lain ya. Pakai baloknya G1, 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 ini G1, ini G1. G1. Lalu kita VLOOKUP, lalu execute 497 kilo ya, 3 ton. Ini adalah udah keisi semua ya. Kita misalkan ordernya besi berapa, besi 8, kita udah tahu nih dia berapa kilo kita butuhnya. Ini besi 13 berapa kilo. Misalkan di sini adalah besi 25, besi 22, dia otomatis ngisinya kayak besi 22. Kalau di sini besi 16, dia otomatis ngisinya kayak 16. Ngisinya kayak 16 ngisinya. Begitulah untuk program ini, kemudahan untuk mempelajari atau mencari berapa butuhnya pembersihan atau penulangan, atau kita buat bestanya di sini, penulangan di lapangan seperti apa, bestanya kayak gini, panjangnya bengkokan berapa, panjang bengkokan itu 2,64. Jadi mandor tinggal potong sesuai list penulangan seperti ini, dia butuhnya berapa batang. Nah, ini kita tutup ya, kalau kita ngasihkan ke mandor kita tutup ini kita hidden, atau yang daerah kita print ya di sini aja. Si 25 butuhnya berapa batang, kita udah tahu kita penulangannya berapa kilo. Pembersihan di sini kita pesannya segini, biasanya ditambahin 0,3%, 0,3% atau 3%, 3% di sini untuk pendatangan. Oke, itu penjelasan dari saya tentang aplikasi ini. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa terinspirasi dengan program ini. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.